Saat pelayanan kasus di lapangan, saya menemukan beberapa orang hidupnya tertawan. Setiap mendengar sesuatu yang bersifat rohani, dan saat orang-orang sedang berada di dalam hadirat Tuhan, orang ini dipaksa ngeblank, tertidur, atau kehilangan kesadaran, tidak bisa mengerti apapun yang disampaikan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, pada tingkat emosi tertentu, seperti sedih, marah, kesal, dendam, tubuh mereka dapat bergerak dan melakukan sesuatu di luar dari kehendak mereka, dan saat itu terjadi mereka ngeblank dan tidak ada memori tentang itu. Istilah yang saya pakai adalah diambil alih sementara oleh roh jahat. Tetapi orangnya sendiri setelah sadar seperti tidak ada apa-apanya dan memang dia tidak memiliki ingatan tentang itu. Termasuk tidak ada pengendalian dalam kata-kata, terutama kutuk sumpah serapah yang tidak bisa dikontrol, terutama saat marah maupun kesal, dan yang keluar pasti kata-kata jahat, melukai orang atau mengutuki orang. Tetapi perkataan ini tidak timbul di dalam hati maupun pada pikiran mereka dan keluar begitu saja tanpa persetujuan mereka. Dan hasilnya orang tersinggung, terluka, dan menjadi berantam hubungan tidak baik. Mencuri damai sejahtera, membunuh gambar diri, membunuh kepribadian, membinasakan kesatuan hati. Orang-orang dengan ciri seperti ini bilang dengan saya bahwa mereka sudah KKR berkali-kali. Saat KKR, roh jahat diusir keluar daripada tubuh mereka. Dia merasakan damai sukacita saat di KKR, tetapi menurut kesaksian salah satu orang, saat dia ditumpang tangan pendeta dan diusir roh jahatnya keluar, dia merasakan roh jahatnya keluar. Tetapi setelah pendeta pergi, dalam waktu singkat, roh jahat yang diusir kembali ke dalam tubuhnya. Dan ini terjadi berkali-kali tanpa ada solusi. Kategori orang-orang yang bermasalah seperti ini, biasanya mereka ada perjanjian dengan setan di alam roh. Gambarannya adalah di alam roh, di gudangnya iblis, ada kontrak darah atau kontrak untuk menyerahkan bagian tubuh maupun tubuh seluruhnya sebagai bait iblis, di mana iblis boleh memimpin, memenuhi, merasuki, mengambil alih, dan menggunakan hidupnya untuk menipu, mencuri, membunuh, bahkan membinasakan orang-orang lewat perkataan, tindakan, cara hidup yang dibelokkan dari kebenaran, dan merasuki dan mengambil alih tubuh orang-orang saat berdoa untuk mengucapkan bahasa roh palsu yang artinya adalah merapalkan mantra, memanggil dewa-dewa, mengirimkan ilmu, dan bahkan merapalkan ilmu tidur atau mantra maupun roh penyesat, dan membelokkan pikiran dari orang-orang saat berjalannya ibadah. Ini yang saya tahu terjadi di lapangan karena saya diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Jikalau Bapak atau Ibu merasa bahwa Anda memiliki kriteria-kriteria yang saya sebut di atas, saat ini mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku satu-satunya. Saat ini juga aku menyerahkan diriku seutuhnya menjadi bait-Mu yang kudus dan mengikatkan rohku dengan roh-Mu seutuhnya. Selidiki semua roh, jiwa, pikiran sadar, dan alam bawah sadar, dan tubuhku. Jikalau ada ikatan perjanjian kepada yang bukan Tuhan Yesus Kristus, aku minta dibongkar, habisi sampai ke akar-akarnya. Aku minta ampun atas semua dosa ketidaktahuanku, nenek moyangku, generasiku, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7 turunan, kutuk anak haram, kutuk belajar ilmu, kutuk 10 turunan, kutuk perjanjian darah dan penumpahan darah. Semua perjanjian atas nama saya di tangan iblis dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosaku dan membatalkan semua perjanjian di luar Yesus, saat ini juga terbakar habis dengan darah Yesus. Tuntun aku untuk menghindari dan melawan dorongan untuk memperbaharui perjanjian dengan roh jahat dan membuka celah untuk iblis mengambil alih diriku kembali. Bebaskan aku seutuhnya, Tuhan Yesus.